teman-teman, perkenalkan nama saya Lady Napitupulu, Program Studi Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Medan. Video ini saya buat guna pemenuhan tugas mata kuliah Komunikasi Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputar komunikasi. Tentunya setiap hari kita pasti melakukan komunikasi. Apa sebenarnya pengertian dari komunikasi? Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari satu individu atau kelompok kepada individu atau kelompok lainnya. Dalam komunikasi tentunya ada proses. Proses komunikasi terjadi ketika si komunikator menyampaikan pesan melalui media. Pesan akan diterima oleh receiver, dan receiver akan memberikan respon atau feedback kepada komunikator. Komunikasi dikatakan efektif ketika si komunikator dan komunikan dapat memaknai pesan yang disampaikan dengan sama. Ada 5 kriteria komunikator dan komunikan. Yang pertama adalah communication skill atau keterampilan berkomunikasi. Contohnya seperti menulis, membaca, berbicara, dan yang lainnya. Yang kedua adalah attitude atau sikap. Tentunya akan berbeda jika seorang yang kita senangi menyampaikan pesan atau informasi dengan seorang yang tidak kita sayang dan yang tidak kita senangi. Yang ketiga adalah knowledge atau pengetahuan. Seorang yang bukan dokter akan berbeda ketika menyarankan kita meminum paracetamol dengan seorang yang adalah dokter. Yang keempat adalah social system atau tingkat sosial. Biasanya terjadi antara seorang bos dengan karyawannya. Yang kelima adalah kultur atau budaya. Seperti kita ketahui bahwa budaya orang Batak kalau berbicara dengan suara keras, sedangkan orang Jawa akan berbicara dengan suara yang lembut. Selanjutnya ada 2 bentuk komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi verbal dan yang kedua adalah komunikasi nonverbal. Saya akan membahasnya satu persatu. Yang pertama komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang dilakukan dengan huruf-huruf, kata-kata, atau ucapan yang diucapkan secara langsung atau melalui tulisan. Misalnya, saat kita melakukan chattingan dari sosial media, atau ngobrol langsung, atau berkirim surat. Zaman dahulu, seperti kita ketahui, kalau berkirim surat, kalau kita melakukan komunikasi, pasti kita melakukannya dengan berkirim surat. Namun sekarang kita sudah bisa melakukan komunikasi dengan berkirim surat melalui email. Yang kedua adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang dilakukan tidak dengan ucapan atau kata-kata. Komunikasi nonverbal dilakukan dengan gerakan tubuh, bahasa isyarat, ekspresi wajah, warna, dan lain-lain. Komunikasi nonverbal sangat dipengaruhi oleh budaya. 2 contoh perbedaan budaya yang terjadi dalam komunikasi nonverbal khususnya dalam kegiatan bisnis. Yang pertama adalah ketika memberi salam. Misalnya, orang Indonesia ketika bertemu akan memberikan salam dengan bersalaman, sedangkan negara lainnya seperti Jepang, mereka akan memberikan salam dengan menundukkan badannya. Kemudian yang kedua adalah komunikasi nonverbal dalam busana. Tentunya busana pekerja di kantoran akan berbeda dengan busana bekerja di stasiun televisi atau radio maupun periklanan. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai komunikasi. Jika ada salah-salah kata atau pengucapan yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya.